pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Memuji Tuhan. Kita sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Kau Raja mulia, Bapa yang baik. Hanya Kau Tuhan yang layak kami tinggikan, Yesus. Hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selama. Yesus Kau Raja mulia, Yesus Kau Raja ajaib Kau Tuhan. Kuasa
Ku tak ingin kompromi. Tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dukakan hatimu Tuhan. Hati tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Haleluya Yesus. Yesus pilihan kami semua. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat kau menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sungguh-sungguh menyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara,
kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, mari sejenak kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, berkati seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudari, kita masih di tema yang sama di bulan ini, yakni one another, satu sama lain. Dan di minggu yang kedua, ya, judulnya itu adalah tidak ada Superman, there is no Superman. Ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam kehidupan ini tentu saja kita memerlukan satu sama lain, betul? Amin. Nah di dalam kehidupan ini bukan saja kita memerlukan satu sama lain, juga dengan menolong orang lain kita juga telah menolong diri kita sendiri. Dengan berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kita juga berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Nah prinsip ini antara lain dikemukakan oleh Sadhu Sundar Singh. Yang bersangkutan inilah seorang hamba Tuhan dari India Utara, yang melayani di daerah kaki pegunungan Himalaya di awal abad yang lalu. Nah sebelumnya Sundar Singh ini lahir dalam keluarga yang taat menganut agama Sikh. Nah di depan itu saudara, kalau saudara lihat itu Sikh ya. Yang bersangkutan dulu waktu lahir, dia lahir di dalam keluarga yang menganut agama Sikh ya, yang seperti yang saudara bisa lihat di depan sana itu Sikh ya. Nah pada suatu hari ketika ia masih remaja dan dia sedang melewati pergulatan iman, Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada Sundar Singh. Dan perjumpaan itu mengubah arah kehidupannya. Dari yang semula membenci kekristenan, karena dia lahir juga di dalam keluarga yang juga membenci kekristenan. Ya. Pada waktu itu, di pagi itu Sundar Singh dia mengambil keputusan untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Dan keputusannya ini mengakibatkan yang bersangkutan diusir oleh keluarganya. Dan dia mengalami berbagai penganiayaan. Akan tetapi dengan iman yang gigih, dia berhasil melewati semua penderitaan itu. Nah selanjutnya oleh beberapa pertolongan dari orang pengikut Kristus yang ada di sana, ia akhirnya mulai terlibat dalam pelayanan kepada Tuhan. Perjalanan hidupnya dalam melayani Tuhan ini sangat mengharukan dan banyak menginspirasi orang. Bukan itu saja, kesalahan hidupnya juga mengakibatkan Sundar Singh ini sangat dihormati di kalangan gereja Ortodoks Syria di India dan gereja Koptik di Mesir serta gereja Anglikan di Inggris. Yang bersangkutan ini pernah diundang ke berbagai negara seperti Burma, Jepang, Tiongkok, Malaysia, bahkan Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Ia menerima sambutan yang hangat di negara-negara tersebut. Namun Sundar Singh tetap kembali ke India dan dia mendedikasikan hidupnya sampai akhir di sana. Khotbah-khotbah yang ia sampaikan itu sangat sederhana tapi sangat menyentuh hati dan menggugah kehidupan rohani banyak orang. Di dalam berkhotbah, Sundar Singh itu menggunakan berbagai perumpamaan yang diambilnya dari kehidupan sehari-hari. Nah termasuk mengenai pentingnya saling tolong-menolong. Seringkali yang bersangkutan itu memaparkan prinsip saling tolong-menolong ini melalui kesaksiannya tentang pengalaman yang pernah ia lalui di pegunungan Himalaya, sebagaimana yang dimuat dalam buku yang berjudul Sadhu Sundar Singh Essential Writings. Nah ia bercerita, suatu hari ia melakukan perjalanan di Tibet
bersama dengan seorang penduduk setempat. Mereka hendak menuju ke sebuah desa yang terletak di daerah pegunungan yang tinggi. Sementara berada dalam perjalanan, mendadak cuaca berubah menjadi sangat buruk dan badai salju itu menghadang perjalanan mereka berdua, Sundarsing dan seorang penduduk setempat. Nah, sementara berjalan, mereka berjalan dengan cepat supaya karena badai salju itu mereka nggak terperangkap dalam badai salju tersebut. Sementara mereka berjalan dengan cepat, mereka melihat ada seseorang terletak di pinggir jalan setapak yang sedang mereka lalui ini. Mengamati dari dekat, Sundarsing mendapati bahwa pria itu rupanya masih hidup, meskipun sudah nyaris mati membeku. Saudara kalau suka nonton National Geographic Channel, itu badai salju itu ngeri kali saudara. Kalau nggak menemukan tempat bermukim, tempat hangat, mati saudara. Saya sering kali nonton National Geographic gitu ya, itu sangat dingin luar biasa kalau udah badai salju itu. Nah, waktu dalam perjalanan ini, Sundarsing ini mendapati ada seorang pria yang masih hidup meskipun sudah nyaris mati, membeku. Nah, oleh karena itu Sundarsing berkata kepada rekan seperjalanannya, bilang sama temannya tadi, ayo bantu aku untuk bawa orang ini ke tempat yang aman. Dan rekan seperjalanannya tadi menjawab, kalau kita berusaha menggendong orang ini, maka kita nggak akan pernah sampai di desa yang mau kita tuju itu. Kita akan mati membeku di tengah perjalanan. Satu-satunya harapan kita adalah apa? Sampai ke desa itu secepat mungkin sebelum badai salju ini makin luar biasa memburuk. Temannya bilang, kalau engkau menghargai nyawamu sendiri, berjalan terus bersamaku. Nah, kemudian temannya tadi berjalan tanpa menoleh ke belakang. Sedangkan Sundarsing merasa tidak tega meninggalkan orang yang tak berdaya itu menemui ajalnya di sana. Oleh karena itu, digendongnya orang tadi, lalu dibungkusnya tubuh mereka berdua dengan selimut. Setapak demi setapak ia melangkah melewati jalan yang licin dan curam sambil membawa orang tadi. Dengan perjuangan yang sangat berat, Sundarsing berjalan menembus badai salju yang hebat. Nah, senja pun tiba, badai salju sudah berlalu. Sundarsing melihat bahwa ia sudah berada di dekat desa yang ia tuju. Nampaklah rumah-rumah penduduk ya yang berada di pinggir desa itu. Nah, di saat yang sama ia melihat rekan seperjalanannya tadi yang berjalan duluan tadi sedang duduk di tepi jalan. Dipanggilnya nama temannya itu, namun temannya itu tidak menjawabnya. Didatanginya yang bersangkutan dan didapati bahwa temannya itu telah meninggal dunia. Tubuhnya membeku oleh dinginnya cuaca. Temannya yang tadi buru-buru justru yang mati sudah membeku kedinginan. Sedangkan Sundarsing dan orang yang ia gendong tadi justru berhasil di desa tujuan dengan selamat. Ternyata tenaga yang ia kerahkan untuk menggendong orang tadi yang ia temukan tadi di jalan dan gesekan tubuh mereka karena digendong tadi, itu ternyata telah menghangatkan badan mereka berdua. Dan itulah yang menyelamatkan mereka. Sundarsing pun menutup kisahnya itu dengan berkata sebagai berikut, no one can live without the help of others, and in helping others we receive help ourselves. Tidak ada seorang yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dan dengan menolong orang lain, kita sendirilah yang menerima pertolongan itu. Dan itu yang memang Sundarsing rasakan.
sehingga dia dapat berkata demikian. Bapak Ibu, saudara-saudari, pentingnya prinsip hidup saling tolong menolong ini juga dikemukakan dalam Alkitab. Antara lain diistilahkan dengan kalimat saling menguatkan atau encouraging one another. Nah, saya undang kita semua bangkit mendiri, kita mau baca firman Tuhan yang berkaitan dengan ini di dalam 1 Tesalonika pasal yang 5 ayat yang ke-11. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan. Saya mau minta kita semua baca dengan suara yang nyaring, kuat dan serempak. 1, 2, 3, ya. Karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari. Di sini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di sana, karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris dalam English Standard Version dikatakan di sana, therefore encourage one another and build one another up just as you are doing. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita ini, kata one another yang menjadi tema kita di sepanjang bulan ini, kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan seorang akan yang lain atau saling. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu ada kata tersebut digunakan lebih dari 50 kali. One another. Lebih dari 50 kali. Nah, kesemuanya ini kata one another itu atau seorang akan yang lain atau saling itu digunakan dalam kaitan sebagai suatu perintah atau larangan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya relasi yang bersifat timbal balik, saling, seorang akan yang lain, atau dua arah, yaitu saling atau satu sama lain di antara umat Tuhan. Penting sekali karena memang relasi itu merupakan hal yang sangat esensial, sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Karena pada dasarnya intisari kehidupan kita ini adalah apa? Relasi dengan Tuhan, relasi dengan diri sendiri, dan relasi dengan sesama. Saya duga tidak ada seorang pun yang dapat bertahan kalau dia hidup seorang diri. Betul? Oleh karena kehidupan itu kehidupan berbicara tentang relasi. Relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan diri kita sendiri, dan relasi dengan orang lain. Itulah intisari kehidupan. Dan semuanya ini berbicara tentang relasi ini. Kalau sikap kita terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap sesama itu dalam keadaan yang baik dan sehat, barulah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang benar-benar hidup. Orang yang memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan, orang yang memiliki relasi yang sehat dengan dirinya sendiri, orang yang memiliki relasi yang sehat dengan sesamanya, hidupnya pastilah hidup yang maksimal. Hidup yang benar-benar hidup. Yang menjadi tema kita di sepanjang tahun ini, yakni Seize the Day. Nah, tentang sikap, ya, di minggu yang lalu, sikap kita kepada sesama di minggu yang lalu, kita telah melihat kata one another ini di dalam perintah yang Tuhan Yesus sampaikan. Saudara masih ingat minggu lalu one another salingnya apa, saudara?
Baru minggu lalu loh. Apa Pak Andreas? Ya, terima kasih Pak Andreas ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Andreas ya. Berarti beliau mengingat. Minggu lalu kata one another, love one another. Saling mengasihi satu sama yang lain. Itu perintah yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan itu merupakan trademark, logo, simbol dari pengikut Kristus. Apa itu? Saling mengasihi. Nah sekarang di dalam 1 Tesalonika pasal yang 5 ayat 11, Rasul Paulus menulis salah satu bentuk dari sikap saling mengasihi tersebut adalah saling menguatkan atau encourage one another. Sikap saling menguatkan yang juga itu berjalan seiring dengan sikap saling membangun. Jadi saling menguatkan itu berjalan seiring dengan sikap saling membangun. Sikap saling menguatkan sebagaimana yang tercermin dalam pengalaman yang telah dilewati oleh Sadhu Sundar Singh tadi. Kenapa kita perlu sikap saling menguatkan ini dalam kehidupan kita? Ada 3 hal kalau kita menelaah dari firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi. Mengapa kita perlu sikap saling menguatkan ini? Yang di dalamnya ada saling membangun ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, saling menguatkan atau encourage one another ya, diperlukan sebab tidak ada hidup yang tanpa tantangan. Katakan dulu kanan kiri saudara supaya menyadari realitas ini. Tidak ada hidup yang tanpa tantangan. Tepuk lebih kuat lagi supaya lebih sadar. Tidak ada yang hidup, tidak ada hidup yang tanpa tantangan. Ini merupakan suatu kenyataan yang tidak akan dapat kita pungkiri. Katakan amin. Sebab memang hidup di dunia ini Bapak Ibu gak akan pernah terlepas dari yang namanya kesukaran. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, adakah perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara-saudari sampai dengan hari ini tidak pernah mengalami masalah? Boleh lambaikan tangan. Adakah yang tidak pernah mengalami kesukaran dalam hidupnya? Adakah yang tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya? Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Nanti pulang dari tempat ini saya mau mendoakan saudara supaya saudara terlepas dari roh kebohongan kalau ada. Pasti nggak ada. Pasti tidak ada. Siapapun kita. Pasti hidup kita melewati berbagai macam kesukaran, tantangan. Itu suatu realitas. Itu suatu kenyataan. Ingat, seringkali loh jemaat itu bilang gini sama saya, Om, kenapa ya? Kok aku ikut Tuhan, masalahku kok makin banyak. Sementara si tetangga itu nggak ikut Tuhan, tapi kayaknya hidupnya enak-enak saja. Memang selalu begitu, rumput tetangga lebih hijau. Saudara melihatnya memang kayak gitu. Tapi kalau saudara tahu kenyataannya, sebenarnya 11-12 saja saudara. Dan seringkali juga saya bilang, Bu, mulai hari ini stop coba ikut Tuhan. Besok ada nggak masalahnya? Saya mau katakan begitu. Artinya apa? Ikut Tuhan, tidak ikut Tuhan, masalah itu selalu ada. Amin. Kesukaran itu pasti ada, tantangan kesulitan itu pasti ada. Oleh karenanya, di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima tadi, di ayat yang ke-11, dinasehatkan. Karena itu, kuatkanlah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ayat ini disampaikan oleh Rasul Paulus agar para pengikut Kristus itu saling menguatkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam kehidupan mereka ada tantangan yang mereka hadapi. Betul?
Sehingga dinasehatkan untuk saling menguatkan, untuk saling membangun. Perlu saling menopang, perlu saling membangun satu sama yang lain. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti hidup yang bebas dari kesukaran. Amin. Itulah sebabnya di sini Rasul Paulus memberikan nasihat. Saling menguatkan, saling membangun. Itu menunjukkan bahwa ada tantangan, ada kesukaran, ada problem yang dihadapi. Sehingga perlu saling menguatkan. Amin. Ikut Tuhan tetap ada masalah. Amin saudara. Bukan berarti ikut Tuhan tidak ada masalah. Rasul Paulus memberikan nasihat ini menunjukkan para pengikut Kristus juga mengalami kesulitan, juga mengalami tantangan, juga mengalami kesukaran. Dan ini realitas Bapak Ibu. Itu sebabnya karena adanya tantangan, adanya kesukaran, Rasul Paulus menasihatkan untuk saling menguatkan. Encourage one another, saling menguatkan. Mengapa saling menguatkan? Sebab ada kalanya tantangan yang kita hadapi itu terlalu berat. Ada kalanya tantangan yang kita hadapi itu melampaui kemampuan manusia kita untuk mengatasinya. Sehingga kalau itu terjadi di antara para pengikut Kristus, maka kita perlu saling menguatkan. Amin. Maka ya, kesulitan, tantangan apapun, dengan saling menguatkan kita bisa melewatinya. Amin. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, saling menguatkan itu diperlukan. Kalau yang pertama tadi karena tidak ada hidup yang tanpa tantangan. Yang kedua, tidak ada orang yang tidak memerlukan orang lain. Artinya tidak ada orang yang hidup seperti Superman. Yang memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Superman yang dikatakan lebih cepat dari kecepatan peluru, lebih kuat daripada lokomotif, dan mampu melempati gedung-gedung yang tinggi hanya dengan satu kali loncatan. Di dalam realita nggak ada orang yang seperti ini. Amin saudara. Nggak ada Superman, nggak ada orang yang seperti ini. Orang yang seperti ini hanya cerita dalam komik atau dongeng. Nggak ada Superman. Yang ada kita semua adalah manusia yang sangat rentan. Yang ada kita semua manusia adalah manusia yang sangat terbatas. Betul? Kalau aja ada manusia super, maka Rasul Paulus ya, kalau ada manusia super yang gak perlu orang lain, maka Rasul Paulus tidak akan menulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 tadi ayat yang ke-11 itu, gak perlu bilang karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kalau ada manusia super gak ada nasihat ini saudara. Oh manusia super gak perlu saling menguatkan, gak perlu saling membangun. Tetapi ayat ini menunjukkan bahwa ternyata semua orang itu memerlukan orang lain. Saya ulangi, adanya pernyataan ini menunjukkan bahwa semua orang itu memerlukan orang lain. Siapapun kita perlu orang lain. Nah hal ini diutarakan dalam kalimat yang sangat berarti oleh David McNally. Yang bersangkutan itu adalah seorang konsultan ya dalam bidang organisasi dan perusahaan. Dalam bukunya yang berjudul Even Eagles Need a Push, bahkan burung raja wali pun itu memerlukan dorongan
Nah di sini di buku ini ia mengelaborasi apa yang ditulis dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11, yaitu bahwa Tuhan itu menggambarkan dirinya seperti seekor raja wali yang menggoyang-goyang sarangnya dengan maksud agar anak-anaknya berani melangkah keluar dari sarang tempat selama ini mereka dibesarkan. Tanpa dorongan dari sang induk itu, maka anak-anak raja wali tadi akan merasa nyaman dan tinggal dengan mapan di dalam sarang tempat mereka ditetaskan. Mereka tidak akan pernah berusaha untuk mencari makanan sendiri. Mereka akan terus berlindung di dalam sarang tanpa pernah menghadapi realitas kehidupan, yaitu ada badai yang ada kalanya datang menantang. Artinya kalau mereka terus hidup dengan nyaman di dalam sarang tersebut, maka potensi yang ada pada diri mereka tidak akan pernah berkembang. Itu sebabnya David McNally menulis demikian, sang raja wali dengan lembut membimbing anak-anaknya menuju ke tepi sarang. Tugasnya sebagai seorang induk hampir selesai, namun masih ada tugas yang terakhir. Apa tugas terakhir? Yaitu mendorong anak-anaknya agar keluar dari sarangnya. Oleh karena itu didorongnya mereka keluar. Nanti saya nonton saudara YouTube, menarik ini ya. Karena itu didorongnya mereka keluar dari sarang tadi, dan mereka pun terbang. Jadi sang induk raja wali itu, dia sengaja goyang-goyang sarangnya, didorong anaknya. Supaya apa? Anaknya belajar terbang. Supaya apa? Anaknya bisa mencari makanan sendiri. Supaya apa? Anaknya itu bisa terbang mengatasi badai. Nah, saudara lihat, perlu didorong. Orang kalau nggak didorong zona nyaman, saudara. Seperti anak burung raja wali tadi, udah tinggal cicit cuit cicit, datang kasih makan, ya kan? Cicit cuit cicit, datang induknya ngasih makan. Tapi kan nggak bisa selamanya begitu, betul? Perlu didorong supaya keluar, supaya bisa belajar mandiri. Nah, kalau burung raja wali yang sesungguhnya mampu untuk terbang pun memerlukan dorongan dari induknya sehingga mereka mengembangkan kemampuannya, maka berarti tidak ada orang yang tidak memerlukan encouragement atau dorongan dari orang lain. Kita ini semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, perlu dalam tanda kutip didorong. Betul. Orang kadang kalau ada masalah, ya sudahlah, takdir memang kejam, tak mengenal, itulah dia. Tetapi kita perlu mendorong orang yang demikian untuk tidak meratapi nasibnya. Betul. Karena kalau kita biarkan, bisa jadi keadaannya makin lebih buruk. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh karena itu perlu dorongan. Dorongan yang terbaik itu ya suami kepada istri, atau istri kepada suami. Saling mendorong, asal jangan saling menjongkrokkan ya. Amin. Begitu juga dengan jemaat. Kita semua yang ada di tempat ini saling mendorong. Dorongan dalam bentuk kata-kata yang menguatkan dan membangun agar berani menghadapi realitas kehidupan. Perlu saudara kata-kata dorongan ini supaya berani menghadapi realitas kehidupan, bahwa hidup ini tidaklah pernah terlepas dari namanya kesukaran.
Kalau kesukaran itu datang, ditanggapi dan dihadapi secara positif, justru kesulitan-kesulitan itu akan menjadi satu tumpuan, satu pijakan untuk meraih hal yang lebih besar dalam kehidupan kita. Amin. Nah, yang ketiga, kenapa kita perlu saling menguatkan? Yang pertama tadi, karena hidup ini adalah hidup yang tanpa tantangan, bukan hidup yang tanpa tantangan. Yang kemudian sangat diperlukan, sebab tidak ada orang yang tidak memerlukan orang lain. Kita perlu dorongan, kita perlu didorong supaya kita bisa menghadapi setiap kesukaran, tantangan itu dengan sikap pantang menyerah. Yang kemudian tidak ada orang yang tidak dapat meneguhkan orang lain. Nah, ini sangat penting ini. Sangat penting bahwa tidak ada orang yang tidak dapat meneguhkan orang lain. Artinya bukan hanya orang-orang tertentu dan bukan orang-orang hebat atau pendeta saja yang bisa memberikan peneguhan. Enggak, saudara, enggak. Bukan. Bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya pendeta, bukan hanya orang-orang yang hebat, bukan. Karena apa yang ditulis oleh Rasul Paulus disampaikan kepada jemaat di Tesalonika tadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan begini, karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kepada siapa Rasul Paulus menulis surat ini? Apakah tulisan 1 Tesalonika ini ditujukan kepada para rasul? Kepada pendeta? Kepada orang-orang hebat? Kepada siapa tulisan ini ditujukan? Yaitu saling menguatkan, saling membangun ini. Kepada para orang-orang hebat, raksasa-raksasa iman? Bukan. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama, dikatakan begini, dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada siapa saudara? Jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Berarti surat ini, nasihat ini bukan kepada para pendeta, bukan kepada orang-orang hebat, tetapi kepada seluruh jemaat. Seperti kita ini. Ada rasul yang menulis surat. Ya kita ini semua yang mendengar ini, kita yang saling menguatkan. Kita yang saling mendorong, saling membangun. Bukan hanya orang-orang hebat. Bukan hanya orang pendeta yang bisa memberikan dorongan. Enggak. Kan ada gitu jemaat ya kan. Kalau kunjungan harus pendetanya yang mengunjungi. Kalau yang lain gak mau terima. Emang hebat kali rupanya pendeta saudara. Sama ajanya saudara. Siapa kita sebagai orang percaya, kita semua bisa. Amin. Kita bisa saling menguatkan. Kita bisa saling mendorong. Itu bukan tugasnya pendeta saja, tidak. Tapi seluruh jemaat. Amin. Amin Bapak Ibu saudara-saudari. Ayat ini menunjukkan bahwa surat ini bukan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, apalagi orang-orang hebat, namun kepada semua jemaat Tesalonika. Siapa mereka? Semua yang percaya kepada Kristus atau pengikut Kristus. Artinya di sini Bapak Ibu menunjukkan bahwa tidak ada orang yang tidak dapat meneguhkan orang lain, seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang 11 tadi. Lalu bagaimanakah cara untuk menguatkan seorang akan yang lain seperti yang disebutkan di ayat tersebut? Salah satu cara yang paling mendasar dan praktis adalah saling menguatkan dengan kata-kata yang kita ucapkan. Nah ini saudara. Makanya saudara hidupnya itu jangan hanya apa saja saudara. Apa bangun pagi kerja tidur malam. Enggak ada kata-kata yang kita dengar. Kita perlu
bertemu dengan orang lain. Kita perlu sharing dengan orang lain. Sehingga dengan demikian ada kata-kata yang bisa kita dengar. Yang bisa menguatkan kita. Yang bisa meneguhkan kita. Nah, ini Bapak Ibu tentang kata-kata yang kita ucapkan ini untuk bisa saling menguatkan ini. Inilah yang dilakukan oleh burung-burung angsa yang sedang terbang bersama. Nah, di negara-negara tertentu yang memiliki 4 musim, pada pertengahan musim semi dan pertengahan musim gugur, angsa-angsa itu biasanya migrasi besar-besaran. Di musim gugur, mereka akan terbang beramai-ramai dari wilayah utara ke selatan, yaitu dengan maksud untuk menghindari cuaca yang dingin di utara. Di sepanjang musim dingin itu mereka akan tinggal di daerah selatan yang cuacanya lebih hangat. Sehingga pada musim semi, yaitu ketika musim dingin sudah berlalu, mereka kembali beramai-ramai terbang ke wilayah utara. Nah, yang menarik, burung-burung angsa ini terbang dengan membentuk formasi huruf V. Nah, mengapa demikian? Karena dengan terbang di dalam formasi tersebut mereka dapat menghemat tenaga. Di dalam penelitian didapati bahwa dengan terbang seperti itu, burung-burung tadi dapat menghemat tenaga sampai dengan 70%. Amazing bukan ya kan? Amazing ini saudara. Bahkan burung-burung ini ternyata pun mengerti prinsip aerodinamika. Nah, namun yang lebih menarik lagi adalah sementara mereka terbang, burung-burung itu mengepak-ngepakkan sayap ya, sambil mengeluarkan bunyi dengan suara yang khas. Ada bunyinya saudara sambil terbang. Nah, untuk apa suara-suara tersebut? Di dalam penelitian didapati bahwa dengan cara itu sang pemimpin yang berada di depan, yaitu yang di ujung formasi huruf V ini, pemimpinnya ini saudara ya, yang di depan, itu tadi mengatur keserempakan dari gerakan, arah, dan kecepatan terbang yang mereka lakukan. Tetapi di samping itu juga suara-suara tadi itu ada maksud lain, yaitu untuk saling meneguhkan satu sama lain. Saudara lihat ya, manusia aja mengkoordinasi kayak gini belum tentu bisa. Tetapi angsa ini, pemimpin yang depan, dengan dia membunyikan suara, bisa mengatur koordinasi yang sedemikian baik, saudara. Tentang hal ini, di situs yang secara khusus membahas tentang burung-burung angsa Kanada tadi ditulis seperti berikut. Gives home to encourage one another to stay in position, ensuring that the birds maintain a cohesive and streamlined formation while flying. Burung angsa itu tadi membunyikan suara untuk mendorong satu sama lain agar tetap pada posisi mereka untuk memastikan burung-burung tersebut mempertahankan formasi yang utuh dan ramping saat mereka terbang. Berarti sambil terbang terus lurus lagi. Ada kata-kata. Nah, kalau burung-burung angsa saja itu mampu saling meneguhkan satu sama lain atau encourage one another, berarti sesungguhnya tidak ada orang yang tidak dapat meneguhkan orang lain. Amin. Hanya pertanyaannya sekarang, mau atau tidak melakukannya. Kata-kata yang meneguhkan yang semua orang memerlukannya dan yang semua kita dapat melakukannya. Tentu di dalam hal saling meneguhkan ini bukan berarti ketika melihat orang lain melakukan kekeliruan
apalagi sedang mengerjakan pelanggaran terhadap kebenaran, maka kita akan meneguhkan apa yang dilakukan dengan maksud agar orang itu terus hidup demikian. Oh enggak, bukan itu yang dimaksudkan saudara. Bukan itu yang dimaksudkan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11 tadi. Saudara, saling meneguhkan, saling menguatkan itu saudara. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, orang yang melakukan pelanggaran, kita harus bersedia mengingatkan yang bersangkutan agar tidak berlarut-larut dalam kesalahannya. Dan tindakan ini merupakan wujud dari kasih. Kalau saudara lihat seseorang, katakanlah anak saudara atau teman saudara, dia berdiri bermain-main di pinggir jurang, itu membahayakan nyawanya, apa yang akan saudara lakukan? Adakah saudara berkata, bagus, bagus, lanjutkan terus, kerjakan terus, sampai saudara masuk jurang? Itu saudara, ada yang kayak itu. Kalau anaknya main-main di pinggir jurang, yang membahayakan dirinya, saudara akan bilang, lanjut, lanjut, kerjakan terus. Yang ada, saudara akan menasehati untuk orang tersebut atau anak Anda tadi itu jangan ada di situ. Kalau Anda tadi mengasihi orang tadi atau anak Anda tadi yang sedang bermain-main di pinggir jurang yang mengancam dirinya, demikian juga saudara harusnya. Kalau saudara mengenal ya orang yang dalam kesukaran, ya, yang dalam keadaan yang demikian, kita tentu harus mengeluarkan kata-kata nasihat yang sama, karena kita tahu itu membahayakan dirinya. Jangan makin lanjutkan, lanjutkan, atau saudara berdiam diri. Kalau kita melihat seorang saudara yang kita kenal sedang dalam kesukaran dan mungkin akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tidak benar, apalagi kalau ada di tengah-tengah jemaat ini saudara, maka tugas kita untuk menguatkan iman yang bersangkutan dengan mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya lebih enak penjual es krim saudara, disukai banyak orang, ya kan? Tapi kalau orang yang mengajarkan kebenaran sama kita, seringkali nggak kita sukai. Padahal karena mengasihi kita. Anda bayangkan kalau Anda nggak pernah dikasih kata-kata dorongan, berarti orang tersebut sudah tidak peduli sama saudara. Kan kalau orang udah nggak kasihi, menatap mukanya pun kalau bisa nggak mau. Jangankan ngomong. Betul saudara? Benar tidak? Kalau saudara ini yang alah nggak usah bohong-bohong lah sama saya, yang saudara punya aja yang nggak saudara cakapi, mau nggak saudara ngobrol sama dia? Lihat mukanya pun menghindar saudara. Itu tandanya apa? Saudara sudah kehilangan kasih. Haleluya. Kalau ada yang menasihati kita, yang mendorong kita, yang menguatkan kita, itu artinya masih mengasihi kita. Amin saudara. Karena sama seperti tadi, orang tersebut sedang berada di pinggir jurang. Kalau saya mengasihi orang tersebut, saya tentu akan jangan ke situ, jangan begini, jangan. Tapi kalau saya sudah tidak mengasihi, mampus itu kau, masuk jurang-jurang lah kau. Saudara, paham saudara? Kalau ada yang menasehati, menegur saudara, menguatkan saudara, itu orang tersebut mengasihi saudara. Tapi kalau sampai sudah tidak mau berbicara lagi sama saudara, bayangkan gak mau meneguhkan lagi, gak mau menguatkan, itu
itu berarti orang tersebut sudah tidak peduli dengan saudara. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mengasihi seseorang, kita akan menegur yang bersangkutan. Kalau kita mengasihi seseorang, kita akan memberikan dorongan kepada orang tersebut. Dan itu ciri daripada orang yang mengasihi. Jadi bohong itu, bohong kalau ada bilang mengasihi kok terus diingatkan, mengasihi kok terus ditegur. Ya iya, kalau nggak ditegur, nggak diingatkan lagi, orang tersebut udah putus hubungan, nggak peduli lagi, kamu mau apa terserah. Ya kan? Haleluya. Kalau pendetanya, ibu gembalanya cerewet, itu tandanya mengasihi saudara. Kalau udah nggak mau dibicarain lagi, nah siap-siap saudara. Berarti itu sudah nggak peduli ya, los itu loh, kamu mau ngapain terserah. Jadi itu yang harus ditangkap saudara. Amin. Iya. Saya lakukan itu. Sama keluarga-keluarga yang berulang kali nasihati nggak mau, ya sudah, berarti tidak mau lagi, stop. Terserah sekarang kamu mau urusannya apa dengan dirimu, terserah. Artinya kalau masih dinasihati, ditegur, masih dikasihi saudara. Karena sayang. Amin. Tapi kalau saudara diabaikan, sudah tidak lagi mau, kamu mau tenggelam, tenggelamlah kamu. Nah itu berarti sudah tidak ada kasih lagi di dalamnya. Kalau yang salah, kita tegur. Kalau yang keliru, kita nasihati. Kalau yang sedang lemah, kita dorong supaya kuat. Nah, begitu juga ketika seorang mengerjakan hal yang baik, sepatutnya juga kita memberikan pujian. Ya, supaya apa? Orang tersebut makin bersemangat untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Jangan orang udah bagus sedikit, hele sok-sokan, nah jangan. Itu kata-kata yang begitu itu bukan meneguhkan, menguatkan, melemahkan. Ya, jangan. Jadi kalau ada orang sudah mulai rapi, bagus, dulunya kumel, sekarang rapi, oh puji, oh mantap, makin ganteng. Nah jadi semangat, makin ganteng. Jangan baru sedikit ganteng, wah ada maksud apa kau ini katanya, ya kan? Kok gaya-gayaan kau, berarti ngutang, nah, jangan saudara. Ya, amin. Ada yang baik diteguhkan, dipuji, supaya orang tersebut bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi. Yang tidak benar kita tegur karena kita mengasihi. Ya, oleh karena itu supaya sebagai penutup ya, ingat ini. Ya, di dalam Yohanes pasal yang 13 ayat yang ke-34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling love one another. Mengasihi satu sama yang lain itu sama juga dengan encourage one another. Bentuk kita mengasihi, kita menguatkan orang tersebut. Kita meneguhkan orang tersebut. Kita memberikan dorongan kepada orang tersebut. Itu bentuk kasihnya. Tapi kalau kita sudah tidak mau mendorong, sudah tidak mau meneguhkan, sudah tidak mau menasihati, kita sudah kehilangan kasih tersebut. Haleluya, amin. Amin. Nah sekarang kalau dengar nasihat, oh orang tersebut mengasihi saya. Karena kalau udah stop, nah berarti udah gak ada lagi mengasihi saya, amin. Kalau dicereweti, dinasihat, ditegur, itu masih mengasihi. Tapi kalau sudah buang muka, sudah tidak mencakapi lagi, hati-hati saudara. Mau apapun yang terjadi dengan hidup saudara, orang tersebut udah gak peduli lagi saudara. Amin. Tapi yang paling penting, one another, harus saling mengasihi. Ya, saling menasihati, saling membangun, saling meneguhkan. Karena hidup ini banyak tantangannya. Kita nggak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu orang lain, siapapun itu. Kita perlu.
Ya, saya tuh paling suka mengamati orang-orang, dan saya dari sana itu makanya saya tuh kalau ngobrol-ngobrol tuh nggak pandang-pandang saudara, mau sampai orang yang kelas-kelas bawah atau kelas atas, saya suka ngobrol karena pasti ada hal yang kita dapat dari orang tersebut. Ini sebagai contoh ya, tadi nih pagi saya ini belajar dari Bopo Justin ini, saya main keyboard, saya amati dia. Saudara tahu di sini semua pemain musik, Inang semua orang datang, Inang, Mama Anggi, Sinaga datang, itu kan pintu terbuka kan, ya. Si Bopo kan duduk di sini main drum, belum masuk lagu. Dia tahu adabnya, mungkin gak sopan menyuruh minta orang tua untuk menutup pintu kan. Dia bangun dari tempat duduknya, dia tutup pintu itu sendiri, baru dia duduk lagi. Oh, di sini saya belajar, mantap juga tata adat kromonya si Bopo ini. Saya melihat loh di situ Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya juga berpikir, kok kan sebenarnya bisa aja minta tolong, Ibu tolong ya tutupkan pintu ya. Bisa aja kan, atau ada tadi berapa orang di belakang kan. Tapi dia enggak, dia keluar dari ininya, kursinya, nutupin pintu karena terbuka biar AC-nya enggak panas ya kan. Dia balik lagi ke situ. Nah saudara, di dalam semua percakapan kita itu sebenarnya banyak hal yang positif saudara. Kalau kita bisa menangkap sesuatu di baliknya. Tapi kalau kita menganggap gak penting, ya iya, hidupmu pasti cetek segitu-segitu aja. Saya katakan begitu, pasti cetek. Pasti cetek. Karena di dalam setiap percakapan itu ada ilmu yang kita dapat belajar. Pasti. Asal kita bisa melihatnya dengan pola yang berbeda. Saya suka ngobrol dengan Pak Grace. Apakah saya karena pendeta, saya aja yang menguat-nguatkan Pak Grace? Tidak, banyak hal saya yang belajar dari Pak Grace. Ternyata setelah berbicara begini, ada hal yang seperti begini yang harus saya dapatkan. Nah itu saudara. Ya, amin. Oleh karena itu perlulah kita untuk terus saling meneguhkan, saling menguatkan siapapun dia. Jangan pandang, alah apa sih kau, bisa apa kau, no bos, tidak. Orang yang kita mungkin anggap nggak penting justru bisa memberikan sesuatu nilai yang berharga. Ini perkataan saya, ingat ini. Bukan hanya pendeta yang bisa memberikan perkataan yang berharga, tidak. Amin. Semua kita bisa saling meneguhkan, saling menguatkan. Ya, saya sebagai penutup terakhir ya. Ini saya cerita sedikit bahwa yang namanya perlu bergantung sama Tuhan. Ya, ini saya cerita tentang Itonya ibu, adik kandung ibu ini. Adik kandungnya ibu sendiri. Dan saya mendengarkan cerita dia, saya makin dikuatkan, diteguhkan. Nah itu tadi gunanya saling menguatkan, saling meneguhkan. Dia bilang apa? Kalau sekarang aku katanya, mau perkataan siapapun yang ini oknum-oknum lah ya, bukan semua ya. Polisi, tentara nggak ada yang bisa kupercaya katanya. Yang bisa kupercaya hanya Tuhan, kata dia. Kenapa bisa begitu lah? Jadi gini, Ito kami ini kan punya bisnis jual beli mobil kan, kami ini. Dan mungkin adalah satu problem. Dan satu problem tersebut kan urusannya dengan Polrestabes ya kan, Polda Sumut ya kan. Yang kalau tidak menemukan jalan keluar akan mengalami kerugian. Intinya begitu ya saudara, saya tidak ceritakan secara spesifik. Apa yang dilakukan? Mengandalkan kekuatan diri sendiri dulu. Apa yang dilakukan? Cari backingan, lebih tinggi kan, biasa begitu kan saudara. Namanya orang bisnis kan, backingan itu yang penting kan saudara. Cari koas ini, kasar reskrim, segala macam lah, polisi tentara gitulah ya. Nggak ada yang bisa memberikan solusi, malah mengajarkan yang dalam tanda kutip tidak baik. Dan dia masih terus mengandalkan kekuatan manusia. Polisi apa, polisi B, tentara A, tentara B, tentara C, D, dan segala macam. Nggak menyelesaikan.
Apa yang dia lakukan? Udahlah, udah mentok semua. Datanglah sama Tuhan. Ternyata ketika datang sama Tuhan, menyerahkan diri sama Tuhan, jalan yang tak terduga justru ada, saudara. Jalan keluar yang tak terduga. Kasatnya yang tadinya lawan berubah jadi kawan, saudara. Di situ dia bilang, iyalah, saya mulai dari sekarang, saya hanya percaya kepada Tuhan. Ternyata manusia siapapun dia nggak bisa diandalkan lah, katanya. Saya mengalami sendiri, katanya. Saya udah ketemu dengan A, B, C, D, A, F, G, A, segala macam polisi, tentara semua. Ada satu pun. Tapi ketika saya hanya datang sama Tuhan, udah pasrah, nggak tahu lagi mau ngapain. Ternyata Tuhan berikan jalan keluar. Nah, saudara, dari cerita ini yang saya dapat kuatkan apa? Jangan buru-buru andalkan manusia, saudara. Nanti saudara sama kayak saya, capek keluar uang, nelpon sana, ngajakin sini apa, keluar uang. Tak juga selesai masalahnya. Bahkan akhirnya sampai ke pentok. Udah mentok, kan gak ada lagi, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Baru datang sama Tuhan, coba dari awal datang sama Tuhan. Itu kan pelajarannya. Seringkali kita itu berupaya dengan kekuatan kita sendiri untuk menyelesaikan semuanya. Dengan cara manusia seperti saya bilang tadi. Ya, tapi di situ saya, ya perlu. Dan di situ yang saya diingatkan, dikuatkan lagi. Nah, jangan mengandalkan manusia. Siapapun kita, ya, saudara, karena gak ada yang bisa. Dan itu pelajaran yang sangat penting, ya, yang perlu ada dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saling mengasihi, saling menguatkan, saling meneguhkan. Itu perintah-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Biarlah setiap kami boleh menerima nasihat, boleh menerima dorongan, boleh menerima teguran. Sebab itu adalah wujud kasih. Karena ketika orang yang kami kasihi sedang dalam bahaya, tentulah kami akan bereaksi untuk memberikan nasihat, untuk memberikan dorongan agar orang tersebut tidak jatuh di dalam keadaan yang berbahaya. Biarlah nasihat hari ini yang boleh kami dengar untuk saling menguatkan, meneguhkan itu betul-betul kami kerjakan sebagai pengikut Kristus, sehingga nyata kasih Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.